Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru yang kami hormati. Pada tutorial kali ini adalah tutorial penilaian tes tertulis lanjutan untuk melengkapi penilaian tes tertulis secara utuh agar dapat kiranya menjadi bekal bagi Bapak Ibu guru untuk menyusun, melaksanakan, dan menilai melalui tes tertulis kepada peserta didik. Marilah kita simak dan ikuti tutorial lanjutan penilaian tes tertulis berikut ini. Baiklah Bapak dan Ibu guru sekalian, kita lanjutkan pada materi kedua, yakni level kognitif. Level kognitif menurut Pusat Penilaian Pendidikan atau Puspendik merupakan tingkat kemampuan peserta didik secara individual maupun kelompok yang dapat dijabarkan dalam 3 level kognitif. Level 1 mengingat C1 dan memahami C2. Level 2 mengaplikasikan C3. Level 3 menganalisis C4, mengevaluasi C5 dan mencipta C6. Level kognitif mencerminkan dimensi proses kognitif aspek pengetahuan yang diukur. Gambaran kemampuan peserta didik yang dituntut pada setiap level kognitif terdapat pada penjelasan slide berikut ini. Level 1, peserta pada level ini memiliki kemampuan standar minimum dalam menguasai pelajaran, artinya knowing, kemampuan standar minimal dalam menguasai pelajaran. Kemudian indikator-indikator kemampuan dari level 1 adalah memperlihatkan ingatan dan pemahaman dasar terhadap materi pelajaran dan dapat membuat generalisasi yang sederhana. Memperlihatkan tingkat dasar dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran, paling tidak dengan satu cara. Memperlihatkan pemahaman dasar terhadap grafik-grafik, label-label, dan materi visual lainnya. Kemudian, mengkomunikasikan fakta-fakta dasar dengan menggunakan terminologi yang sederhana. Kemudian kita masuk ke level 2. Peserta didik pada level ini memiliki kemampuan aplikatif atau applying, penerapan. Indikator-indikator kemampuannya adalah sebagai berikut: memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi pelajaran dan dapat mengaplikasikan gagasan. Kata kuncinya dapat mengaplikasikan gagasan dan konsep-konsep dalam konteks tertentu. Berikut, menginterpretasi dan menganalisis informasi dan data, memecahkan masalah-masalah rutin dalam pelajaran, bukan masalah non-rutin, menginterpretasi grafik-grafik, tabel-tabel, dan materi visual lainnya, mengkomunikasikan dengan jelas dan terorganisir penggunaan terminologi. Level 3. Peserta didik pada level ini memiliki kemampuan penalaran dan logika, reasoning. Indikator-indikator kemampuan adalah sebagai berikut: memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap materi pelajaran dan dapat menerapkan gagasan-gagasan dan konsep-konsep
dalam situasi yang familiar maupun dengan cara yang berbeda. Menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi gagasan-gagasan dan informasi yang faktual, menjelaskan hubungan konseptual dan informasi yang faktual, menginterpretasi dan menjelaskan gagasan-gagasan yang kompleks dalam pelajaran, mengekspresikan gagasan-gagasan nyata dan akurat dengan menggunakan terminologi yang benar, memecahkan masalah dengan berbagai cara dan melibatkan banyak variabel, mendemonstrasikan pemikiran-pemikiran yang original. Kemudian kita akan tayangkan pada slide ini, yakni level kognitif, kemudian dimensi proses kognitif, dan contoh kata kerja operasional yang dapat dilakukan setiap level. Jadi kata kerja operasional yang nanti dapat dimanfaatkan dalam menulis indikator pencapaian kompetensi atau indikator soal. Ini ada kolom level kognitif, kemudian ini ada dimensi proses kognitif, yang ini kata kerja operasional untuk menyusun indikator soal atau menyusun indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi disinilah letak kata kerja operasional yang kita petik untuk menyusun indikator soal atau indikator pencapaian kompetensi. Kita lihat pada level 1. Level 1 ini, level 1 pengetahuan dan pemahaman. Di sini yang menetapkan ini adalah dari pusat penilaian. Kemudian mengingat pada C1, mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang dengan indikatornya mengenali, mengingat kembali. Sedangkan indikator yang kita dapat gunakan sebagai penyusun indikator soal atau indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Ini dia: mengidentifikasi, menentukan, menyebutkan, menunjukkan, mendaftar, mendefinisikan, melabel. Kemudian untuk level 1 masih pengetahuan dan pemahaman, tetapi pada jenjang kognitif C2 memahami, mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambarkan oleh guru. Di sini terdapat beberapa indikator seperti menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, menjelaskan. Ini kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk menyusun indikator soal atau indikator pencapaian kompetensi yang masuk dalam jenjang kognitif memahami C2. Ini dia menafsir, menerjemahkan, mengklarifikasi, memparafrasekan, mengilustrasikan, mengelompokkan, mengklasifikasi, merangkum, terus seperti itu. Terakhir nanti menentukan, yakni menentukan kesimpulan, penjelasan, ringkasan, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada level 2, aplikasi. Sedang pada jenjang kognitifnya mengaplikasikan masuk dalam C3, menerapkan atau menggunakan suatu prosedur dalam keadaan tertentu dengan indikator mengeksekusi, mengimplementasikan. Dan ini adalah kata-kata kerja operasionalnya
untuk menyusun indikator soal atau indikator pencapaian kompetensi pada jenjang kognitif C3 atau aplikasi. Menggunakan, menerapkan, mengubah, menentukan, menghitung. Kemudian kita lanjut ke level ketiga, penalaran dan logika. Mulai dari menganalisis C4, memecah-mecah materi menjadi bagian-bagian, penyusunnya, jadi memecah-mecah materi menjadi bagian-bagian penyusunnya, analisis, dan menentukan hubungan-hubungan antar bagian itu, sintesis, serta hubungan antara bagian-bagian tersebut dengan keseluruhan struktur atau tujuan. Indikatornya membedakan, memilah, memfokuskan, mengorganisasi, mengatributasi, menentukan sudut pandang. Kemudian untuk menyusun indikator soal atau indikator pencapaian kompetensi, maka menggunakan indikator untuk C4 sebagai berikut: menganalisis, membedakan, memilah, menghubungkan, menemukan koherensi, menentukan, menyelidiki, memfokuskan. Berikut masih tetap pada level 3, penalaran dan logis, pada jenjang kognitif C5, mengevaluasi, yakni mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan atau standar dengan indikator memeriksa, menguji, mendeteksi, mengkritik. Ini kata kerja operasional untuk menyusun indikator soal atau indikator pencapaian kompetensi: menilai, mengkritik, mendeteksi, memeriksa, menentukan. Kemudian yang berikutnya masih level 3 atau penalaran dan logis. Ini jenjang kognitif C6, mengkreasi, yakni memadukan bagian-bagian untuk membentuk suatu yang baru dan koheren, atau membuat suatu ide, saran, gagasan yang orisinal. Indikator-indikatornya merumuskan, merencanakan, memproduksi. Sedangkan kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk menyusun indikator soal dan indikator pencapaian kompetensi ini adalah sebagai berikut: merencanakan, merevisi, mengembangkan, terus merumuskan, merancang, dan mengkreasi. Kita lanjut pada materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah penulisan soal hot. Berpikir, apa itu berpikir? Menurut J.W. Santrop, berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasi informasi di dalam memori. Berikut ini adalah table of thinking. Ini tabel dari berpikir. Konsep higher order thinking skill didasari oleh beberapa pendapat seperti pada tabel berikut ini. Menurut Krulik dan Rudnick, jenjang berpikir adalah sebagai berikut: recall, basic, critical, dan kreatif. Yang berwarna merah ini termasuk yang berpikir tingkat tinggi. Menurut Bloom yang orisinal, jenjang
Berpikirnya dimulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Yang berwarna merah inilah yang berpikir tingkat tinggi. Analisis, sintesis, dan evaluasi. Menurut Bloom revisi, jenjang berpikirnya mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang berwarna merah inilah yang tergolong dalam kelompok berpikir tingkat tinggi. Sedangkan precision yang menyimpulkan dalam bentuk HOT, higher order thinking skill, adalah berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, pembuatan keputusan. Inilah yang dimaksud dengan higher order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang didasari oleh Kruglich dan Rudnick, Bloom orisinil dan Bloom revisi. Jadilah precision sebagai penggagas HOT, higher order thinking skill. Apakah yang dimaksud berpikir tingkat tinggi? Proses berpikir tingkat tinggi adalah tahapan proses kognitif seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Dengan istilah lainnya, menurut precision, judgment membuat keputusan, dan berpikir kritis, kreativitas dan berpikir kreatif, serta menyelesaikan masalah. Kemudian pengertian dari HOT, kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, recite. Soal-soal HOT mengukur kemampuan transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Prinsip penyusunan instrumen penilaian HOT, higher order thinking skill. 1. Menggunakan stimulus berupa teks, gambar, skenario, tabel, grafik, wacana, dialog, video, atau masalah. Bila memungkinkan, stimulus yang digunakan hendaknya edukatif, memberi wawasan, pesan moral, dan inspirasi kepada peserta tes. 2. Menggunakan konteks yang baru. Soal hendaknya tidak dapat dijawab hanya dengan mengandalkan ingatan. Soal dengan konteks yang baru dan belum pernah dibahas sebelumnya, jadi non-rutin. Membedakan tingkat kesulitan dan kompleksitas proses berpikir. Lihat contoh pada slide berikut ini. Ini proses berpikir, mengingat, menerapkan, dan berpikir tingkat tinggi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Di sini HOT berada di sini. Mengingat mudah. Ini dia, siapa nama presiden pertama negara Republik Indonesia? Ini tergolong mudah dengan proses berpikirnya mengingat, jenjang berpikirnya mengingat. Menjadi sulit mengingat ini, jenjang mengingat, jika soalnya siapakah Presiden Republik Indonesia yang membuka konferensi non-blok ke-16? Ini menjadi sulit. Untuk proses berpikir atau jenjang berpikir menerapkan, ini dia, mudah. Andi berlari mengeliling lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 28 meter x 15 meter. Berapakah total jarak yang telah ditempuh Andi?
setelah mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 2 kali. Ini sangat sederhana. Ini kali 2, kemudian nanti ini kali 2, kemudian kali 2 lagi. Sedangkan ini menjadi sulit walaupun satu proses berpikir yang sama, proses berpikir yang sama menerapkan ini atau jenjang berpikir menerapkan. Pak Bagas ingin memagari kebun miliknya yang berbentuk persegi panjang berukuran 12,93 meter kali 9,18 meter. Biaya pemagaran adalah 15.750 per meter. Apabila Pak Bagas mendapat diskon sebesar 39% atas biaya pemagaran tersebut, berapakah nominal uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Bagas? Ini menjadi sulit. Kemudian proses berpikir atau jenjang berpikir tingkat tinggi. Mengapa Sari meminjamkan buku kepada Dini meskipun dia mengetahui bahwa Dinilah yang menyebabkan dia celaka? Ini tergolong mudah. Tetapi pada contoh yang kedua ini tergolong sulit pada berpikir tingkat tingginya. Bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Sinta? Apa yang mendasari keputusannya? Tunjukkan bagian teks yang mendukung hal tersebut. Ini menjadi sulit. Kemudian stimulus pada pertanyaan host. Pada penyusunan soal host umumnya menggunakan stimulus. Jadi umumnya stimulus digunakan untuk soal-soal host. Dalam konteks host, stimulus yang disajikan hendaknya bersifat kontekstual dan menarik. B. Stimulus dapat bersumber dari isu-isu global seperti masalah teknologi informasi, masalah sains, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. C. Stimulus juga dapat diangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar satuan pendidikan seperti budaya, adat, kasus-kasus di daerah, atau berbagai keunggulan yang terdapat di daerah tertentu. Difficulty is not same as higher order thinking. Ini sulit atau sukar tidaklah sama dengan higher order thinking, berpikir tingkat tinggi. Mengetahui arti dari kata yang jarang digunakan mungkin sulit, tetapi ini bukanlah higher order thinking, kecuali melibatkan proses bernalar seperti mencari arti dari konteks atau stimulus. Karakteristik dari HOT. Soal-soal HOT mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan dengan ciri-ciri berpikir tingkat tinggi, kemampuan menemukan, menganalisis, menciptakan metode baru, merefleksi, memprediksi, berargumen, mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual atau berbasis kasus. Yang ketiga, menarik, menjadi tren topik dan tidak rutin, ya, non rutin HOT ini. Dimensi proses kognitif ini seperti tabel berikut. Kita lihat dari bawah, lower order thinking skill, mengetahui, hanya mengingat kembali, kata kerjanya mengingat, mendaftar, mengulang, dan menirukan. Kemudian middle of thinking skill, artinya berpikir tingkat menengah sedang, mengaplikasikan, memahami, menjelaskan ide konsep. Kata kerjanya menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan. Ini termasuk kata kerja operasionalnya. Mengaplikasi, menggunakan informasi pada domain berbeda. Kata kerja operasionalnya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan.
Kita lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Inilah dia higher order thinking skill, HOT. Mulai dari menganalisis, menspesifikasi aspek-aspek atau elemen dengan kata kerjanya, kata kerja operasional, membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji, mengevaluasi, mengambil keputusan sendiri dengan kata kerja operasionalnya, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung. Yang tertinggi adalah mengkreasi, mencipta, mengkreasi ide gagasan sendiri dengan kata kerja operasionalnya, mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan. Sumber ini dari Andersen dan Krathwohl. Langkah penulisan soal HOT. 1. Menentukan kompetensi dasar dan materi yang akan dinilai. Di materi yang akan dinilai utamanya. Menyusun kisi-kisi seperti pada penyusunan kisi-kisi yang telah kita bahas kemarin. Merumuskan indikator soal. Menuliskan soal sesuai dengan kaidah penulisan soal. Ini yang dimaksud analisis kualitatifnya atau telaah soal. Untuk contoh soal HOT, lihat pada kumpulan soal HOT. Berikut ini beberapa jenis soal, apakah dia tergolong HOT atau tidak, lihatlah oleh Bapak Ibu untuk menyatakannya HOT atau tidak. Apakah soal ini tergolong HOT? Ini dia. Ini soal dari SD di Cina, Grade School Homework, ya, anak SD. Jadi pekerjaan rumah anak SD di Cina. How tall is the table? Berapa tingginya meja pada gambar ini? Ini ada kucing, ini ada kura-kura, ini ada kura-kura, ini ada kucing. Tinggi mulai dari kepala kucing sampai ke punggung kura-kura 170 cm. Kalau yang ini tinggi dari punggung kura-kura ke kepala kucing 130 cm. Jadi berapakah tinggi meja? Apakah ini tergolong HOT? Ini teka-teki yang diciptakan oleh Thomas Kickman, rektor paroki Crockwith Southwood di Lancashire, Inggris, dalam bukunya Ladies and Gentlemen Diary, sebuah jurnal matematik hiburan pada tahun 1850. 15 gadis berjalan ke sekolah secara berkelompok selama 7 hari. Tiap kelompok terdiri dari 3 gadis. Bagaimana mengatur mereka agar 2 gadis hanya 1 kali berada di satu kelompok? Silakan Bapak Ibu menilainya, apa ini tergolong soal HOT. Ini untuk PJOK, lompat jauh. Gambar di atas menunjukkan 2 atlet sedang melakukan lompat jauh saat sedang melayang. Ini stimulusnya. Dari perbedaan kedua gambar di atas, dapatkah Ananda mengidentifikasi mengapa kedua atlet tersebut melakukan lompatan yang berbeda? Manakah yang memungkinkan hasilnya paling jauh? Kaji pula menurut Ananda awalan dari kedua atlet dalam melakukan lompatan seperti pada gambar di atas. Apa upaya Ananda untuk mengungguli prestasi lompat jauh dari lawan-lawan Ananda? Ini juga apakah soal ini tergolong HOT? Ini kayaknya IPS, kalau di SMA sejarah ini ya. Mengapa tindakan tersebut dilakukan pemerintah Indonesia? Ini stimulus. Ini stimulusnya, kemudian ini pokok soal, ini optionnya, alternatif jawaban. Apakah soal berikut ini juga HOT? Ini stimulusnya, ini pokok soalnya, kalimat solusi untuk permasalahan pada kutipan teks tersebut adalah, ini pilihannya, mulai
mulai dari A, B, C, dan D. Ini dia stimulusnya. Jadi pokok soal ini dapat dijawab setelah menganalisis stimulus ini. Ini adalah contoh soal apakah tergolong hot atau sekedar menyenangkan, soal yang menyenangkan. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi pada kolom jawaban. Pertanyaan, hasil dari ini. Terus setelah Ananda mengisi kolom jawaban, coba korespondensikan setiap jawaban itu dengan huruf sesuai urutan menurut abjad. 1 berkorespondensi dengan A, jadi kalau hasilnya 1 berarti hurufnya A. Kalau hasilnya 2 hurufnya B, sampai kalau hasilnya 26 hurufnya Z. Ini berkorespondensi dengan huruf. Dan isilah pada kolom huruf. Tuliskan kata-kata yang tersusun tersebut dengan makna yang benar dan berarti. Selamat menjawab. Ini contoh kartu soal, ya. Ada identitas, mata pelajaran, kelas semester, kurikulum, ada KT-nya, ada materi, ada indikator soal, ada level. Ini soalnya dan ini kuncinya. Kalau dia soalnya uraian, pedoman penskorannya dibuat pada halaman berikutnya. Ya, ini soalnya, ini pedomannya. Kalau pedoman kalau kurang silakan dibuat pada halaman berikutnya. Terima kasih. Masa depan anak bangsa di tangan para pengukir pendidikan. Bila diukir dengan hati yang ikhlas, layanan belajar yang benar akan menghasilkan anak-anak yang mampu bertahan hidup di dunia yang penuh saingan. Bila tidak, akan menambah penderitaan mereka di masa depan. Ramanahiri 2015. Untuk melihat contoh-contoh kisi-kisi rubrik dan soal, lihat pada file terpisah dengan judul kumpulan contoh isi dan soal, kumpulan soal hot. Sampai jumpa pada penilaian formatif. Terima kasih. Otak yang mengendalikan tindakan manusia. Inilah struktur organisasi Klinik Mutu Yayasan Kusuma Harapan Bangsa. Terima kasih.